Di Dumai, kota besar begitu, belum banyak rumah potong hewan yang tersertifikasi. Artinya masih liar begitu, belum ada pasti kehalalannya. Dia harus disertifikasi. Ya, cara menyembelihnya, cara pengolahannya, tempatnya ditengok semua tempat. Kadang-kadang penyembelihannya benar, tapi tempatnya kotor, campur dengan najis dan sebagainya. Anjing berkeliaran di situ. Banyak yang harus diperhatikan tentang masalah potong hewan. Begitu juga tentang potong hewan korban ini, kita harapkan apa? Kita sudah punya program juga, maunya masjid itu nanti, ya, kalau tidak buat semen gitu, dibuat meja panjang, ya, dialas pakai plastik. Jadi setelah hewan korban itu dipotong, setelah mati digantung, tidak ada bersentuhan dengan tanah. Ini prakteknya banyak gitu Pak. Kadang dialas dengan daun pisang, ya. Kemudian kurang ahli pula orang terbelah perutnya Pak, belepotan daging itu dengan tainya. Ya, ini namanya mutanajis. Oleh ibu-ibu sampai di rumah, apa katanya dapat dia di internet, daging itu sebelum dimasukkan ke kertas tidak boleh dibasuh. Kalau dibasuh nanti tak enak daging apa. Sementara daging itu sudah belepotan dengan tainya, langsung disimpan di kulkas. Menyebarlah bakteri. Penting. Makanya acara jurusuliah halal yang ditajak oleh pemerintah termasuk MUI, karena saya ketua Majelis Ulama Provinsi Riau, ketua fatwa Majelis Ulama Provinsi Riau, ya, itu menghimbau sekali kepada masyarakat seperti itu untuk menjaga sistem kebersihan dalam pemeliharaannya. Setelah disembelih, nah, usahakan dia digantung. Nah, digantung, setelah digantung apa? Dibasuh dulu kulit-kulitnya itu yang kena tanah-tanah tadi itu, basuh dulu. Supaya kita waktu mengulitnya itu bersih dia dulu alas bawahnya. Setelah itu kalau ada meja-meja panjang, nggak perlu lebar ini. Nah, jadi kita sambil duduk bisa, sambil diri bisa, tempatnya sudah bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah daging dan darah korban itu yang menyampaikan kamu kepada Allah, kepada ridha Allah, tapi yang menyampaikan kamu kepada ridha adalah takwa. Oke, kita buat balik. At-taqwa. Nah, wattaqun nar. Ini takwa kemudian ada dua artinya. Pertama, jauhkan. Yang kedua, takwa itu dekatkan. Jauhkan dari neraka, jauhkan diri daripada setan. Dekatkan diri ke surga dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah dengan cara mendekatkan. Jadi ini ada dua, ya. Dekat, jauh. Mana takwa? Nah, di sini namanya ijtinab, di sini iqtirab. Maka nanti salah satu kurban itu iqtirab qaraba yakunu kurbanan. Jadi kurban itu untuk apa gunanya? Untuk iqtirab, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya orang berkorban itu nanti nilainya adalah takwa. Karena orang takwa lah yang mendekatkan diri kepada Allah, kepada surga.
orang bertakwalah yang menjauhkan diri dari neraka, dari setan. Ini artinya dekat. Ini jauh. Kita tengok kullu nafsin za'iqatul kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa, setiap yang punya nafsu, punya jiwa, pasti mati. Wa innama tuwaffau ujurakum yaumal qiyamah. Kesempurnaan balasan baik dan buruk itu bukan setelah mati, cuma besok di akhirat. Disempurnakan yaumal qiyamah. Ujurakum, ya, yaumal qiyamah. Ya, yaumal qiyamah artinya yaumal akhirah. Yaumul qiyamah artinya hari akhirat. Akhirat. Mengapa hari akhirat nanti disempurnakan balasannya? Karena dari dunia sampai akhirat ada 3 lagi yang masih diperoleh oleh manusia. Apabila mati anak Adam, putus segalanya kecuali 3 masih mengalir. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh. Beruntung bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut pengajian. Ya, salat, habis salat sebanyak apa pahala kita, sebenarnya itu hadiah. Puasa, habis puasa kita sebanyak apa pahalanya, seperti itulah. Sehabis puasanya habis, tidak ada tambahan. Tapi yang 3 ini berinfak kita. Kalau banyak infak kita yang mengalir besar pula. Kalau sedikit infak kita yang mengalir pun sedikit pula. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya setiap pekan kita nuntut ilmu, nanti setorannya tiap pekan juga. Kalau sekali setahun, ya sekali setahun juga ngalirnya. Ya. Kemudian anak yang soleh menggunakan kedua orang tuanya. Ini masih mengalir. Nah, di mana? Di yaumul akhirah. Kita perhatikan. Kalau ada akhirat, pasti ada dunia. Ad-dunya mazra'atun. Hadis Nabi, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam. Yang akan panen nanti di akhirat. Di dunia mazra'atun lil akhirat, dunia tempat bercocok tanam yang panen nanti di akhirat. Yang bertanam kebaikan, dia akan panen kebaikan. Yang bertanam keburukan, dia akan panen keburukan itu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Faman zuhziha 'anil nar. Nih, sambung dia. Kullu nafsin zakatul maut. Faman zuhziha 'anil nar. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan? Ijtinab dia. Faman zuhziha 'anil nar, ini dia, dari neraka. Siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah. Wa udkhilal jannah. Ya, pasti Allah masukkan ke dalam surga. Ya. Siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dia pasti dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, tidak adalah kesenangan dunia itu melainkan kesenangan yang menata, yang menipu.
Siapa menipu di dunia ini? Yang menipu dunia ini adalah iblis dan setan. Mata ul-ghurur. Ya, penipu. Jadi setan iblis itu apa kerjanya, Bu? Nipu. Maka dikatakan ad-dunya jannatun lil kafirin. Dunia ini surga bagi orang kafir. Maka jangan heran orang yang kaya-kaya di dunia ini orang mana? Orang kafir. Kenapa? Semua bisnis bagi mereka halal. Mau riba dia, mau nipu orang dia, mau curang dia, masa bodoh, pokoknya saya dapat PT. Orang beriman tidak. Wasijnul lil mu'minin, surga bagi orang kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa penjara? Karena terbatas. Ya, haram tidak boleh, riba tidak boleh, nipu tidak boleh. Banyak larangan bagi orang beriman. Kalau orang kafir semuanya saja, apa asal mereka mau. Makai laki orang, makai bini orang, pokoknya setuju sama setuju, oke. Itu hukum-hukum kafir. Jadi kita perhatikan, subhanallah, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Gagal mereka mendapatkan surga ini karena tertipu oleh dunia itu, iblis dan setan. Karena dunia ini diwakilkan Allah kepada iblis dan setan untuk kebahagiaannya. Kebahagiaan kita bukan dunia, tapi kebahagiaan kita yang abadi adalah di akhirat. Cuma di dunia ini ingin bahagia juga kita. Yang penting apa? Raihlah kebahagiaan dunia itu tanpa meninggalkan kebahagiaan akhirat. Siang kita berusaha ibadah terus, siang kita berusaha ikut pengajian. Apa salahnya? Kena ganggu, Pak. Siang kita kerja, malam ikut pengajian. Kena ganggu kan? Kecuali yang kerjanya malam hari, set malam itu untuk kebutuhan gloria. Tapi masalahnya, setan itu membuat kita malas. Maka Allah katakan, faqad faza. Faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Dialah orang yang beruntung. Berarti yang dimasukkan ke dalam neraka rugi. Yang dekat kepada neraka, yang dekat kepada setan, rugi. Yang dekat kepada Allah, yang dekat kepada surga, untung. Kita mau cari untung, mau cari rugi, Bu. Nah, semua orang ditanya mau cari untung katanya. Tapi diajak untuk berbuat kebaikan payah. Ya. Contohnya kebaikan kurban. Tuh udah saya kirim sama Pak Dato. Mana yang butuh fikih kurban apa semuanya ada saya kirim. Nanti siapa yang mau nanti ya, untuk baca-baca bisa dibaca di handphone. Ada PowerPoint-nya, ada PDF-nya juga. Ya. Bisa dibaca. Baru saya kirim, barangkali Pak Dato tak bawa tak bawa handphonenya. Itu dah saya kirim tadi. Ya. Supaya jelas kita bagaimana ketentuan-ketentuan berkorban itu. Nah, ini kita jelaskan ini dulu. Di situ coba kita tengok. Ada orang yang berat berkorban, maka mendekatkan diri kepada Allah. Padahal uang rokoknya berapa satu hari? Kalau dia merokok misalnya,
Ya. Ya. Apa hukum rokok? Wajib, sunnah, makruh, haram. Makruh lah, paling rendah hukum rokok itu makruh. Tidak ada ulama yang mewajibkan hukumnya merokok, yang mengatakan sunnah, yang makan dua, makruh dan haram. Saya mantan perokok. Ya, 85 sampai tahun 2013. Tahun 2013 baru berhenti merokok. 2 bungkus sehari, kadang 3 bungkus sehari. Ya, mungkin kalau saya masih merokok sekarang tak mampu juga saya bilang kepada orang perokok-perokok itu. Mana mungkin meludah ke atas kan? Ya. Kalau 20.000 sebungkus, ya, sebungkus 1 hari lah. Sebulan berapa? 2 kali 3? 6. Ya. 3 kali 6? 18. Ya. Itu banyak itu Pak. Banyak itu. Ya, 20 kali setahun. 20.000 kali 356 hari. Bukan untuk 1 korban tuh Pak. Untuk 2 korban pun bisa. Ya. Jadi tidak ada alasan benarnya. Kenapa kamu tidak berkorban? Saya tidak mampu. Membeli rokok kok mampu, korban tak mampu. Bagaimana kalau Allah tanya nanti tentang persoalan? Kan berat kita menjawabnya. Maaf bagi bapak-bapak yang masih kecandu rokok. Karena saya ngomong ini, karena sudah berhenti yang sudah bisa berhenti merokok, sehat Pak. Saya merasakan sehat. Dulu bangun pagi itu semua dada sesak, mulut bau asbak, tidak berani kita ngomong sama istri, ini kan, ya, memang betul itu. Jadi kalau memang bisa kita berhenti mantap. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada bapak yang dulu. Baik. Jadi ini adalah kata Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ambil di sini. La'allakum turhamun. Jadi di sini arti Allah taati Allah wa Rasul. Taati Allah, taati Rasul, kamu pasti dapat sayangnya. Nah, orang yang menjauhkan diri dari setan, menjauhkan diri dari neraka, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada surga, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, Allah pasti dapat rahmahnya. Orang yang dapat rahmah inilah nanti mati dipanggil dengan almarhum. Ini almarhum. Almarhum artinya yang dapat rahmah kasih sayang Allah. Syaratnya apa? Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Tobat sebelum mati. Cara tobat itu apa? Kalau pernah kita tidak taat kepada Allah dan Rasul, tidak taat kepada Quran dan Sunnah Nabi, taati Allah, taati Rasul. Laksanakan ibadah, semua kebaikan laksanakan. Taubatan qabla al-maut. Setelah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taati Allah dan Rasul, wa rahmatan indal maut. Inilah dia. La'allakum turhamun. Allah pasti sayang kepadamu waktu kematiannya. Kalau Allah sayang kepada kita waktu kematiannya, wa maghfiratan ba'dal maut, Allah akan ampuni dosa-dosanya setelah kematian. Maka di sini kita tengok ini adalah Ali Imran. Ali Imran 131. Inilah
wattaqun nar. Nah, wattaqun nar, takutlah kepada neraka. Ini di Allah Subhanahu wa taala sini ya. Wattaqun nar. Ya. Ini 131, 132-nya ya, ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Nah, ini adalah 132. Ali Imran 132 la'allakum turhamun. 133-nya mana? 133. Mana 133-nya? Wasari'u ila maghfiratin. Ya, segeralah kamu minta keampunan, rahmah. Ya, ini rahmah, ini maghfirah. Mana dia? Ini rahmah, ini maghfirah. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Inilah dia. Atiullah wa ati Rasul la'allakum turhamun. 132. 133 wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, rahmah maghfirah. Min rabbikum wa jannatin. Ya, surga seluas langit seluas bumi Allah sediakan untuk yang bertakwa. Jadi kemarin kita sudah bahas juga. Nah, yang menjauhkan dari neraka orang bertakwa. Yang jauh dari setan orang bertakwa. Yang taat kepada Allah orang bertakwa. Yang taat kepada Rasul orang bertakwa. Yang dekat kepada Allah pada surga orang bertakwa. Yang masuk surga adalah orang bertakwa. Ya, yang taat kepada Allah orang bertakwa. Semuanya orang bertakwa. Yang dapat rahmat Allah orang bertakwa. Yang dapat maghfirah Allah adalah orang bertakwa. Jadi semua aktivitas amaliyah kita itu untuk meroleh takwa. Kenapa? Semua ibadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah, beramal ibadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu, telah menciptakan orang sebelum kamu agar kamu memperoleh nilai takwa. Ibadah itu kebaikan. Apapun kebaikan itu namanya ibadah. Ya, apapun namanya kebaikan itu adalah ibadah. Apa kata Allah? Nah, mengapa terfokus kepada takwa? Semuanya kepada takwa. Ini ketakwa, takwa. Karena takwa itu adalah bekalnya kita. Nah, takwa sama dengan bekal. Bahasa Arabnya zat. Zat itu asal katanya adalah ziyadah. Zat. Jadi bekal itu artinya zat, zat itu artinya ziyadah. Apa arti ziyadah? Semakin banyak pahala kita, ya semakin bertambah dia. Semakin banyak amal kita, semakin bertambah pahalanya, bertambah. Kalau pahala bertambah, ditimbang nanti jadi apa? Jadi berat. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Kenapa? Kebaikan itu dari takwa. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apapun kebaikan berupa amal ibadah yang kamu lakukan, Allah tahu. Wa tazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadit taqwa,
sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya semuanya ketakwaan. Termasuklah yang akan kita laksanakan pada Idul Kurbannya. Apa namanya? Kurban. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Berarti kurban itu untuk mencari kasih sayang Allah. Apa buktinya kurban itu mendekatkan diri kepada Allah, mencari kasih sayang Allah? Ketika Ibrahim mau menyembelih anaknya Ismail, apakah Ismail yang tersembelih atau kambing? Nah, itu artinya apa? Itu kasih sayang Allah. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami gantilah penyembelihan Ismail itu dengan pemilihan hewan yang agung. Itu salah satu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Tidak harus mengorbankan anak kita. Mana yang berat, Bu? Allah suruh mengorbankan anak yang pilihan, anak yang paling bagus menurut kita daripada kerbau. Coba bawa anak yang kita cintai disuruh Allah sembelih, barangkali tak akan mau juga. Atau suruh pilih, kamu punya harta nyembelih anak kamu atau 10 sapi. Pasti kita akan milih 10 sapi ketimbang menyembelih anak kita. Di situ nampak rahmatullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua ini adalah kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallahu luhumuha, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Kamu tidak akan dapat meraih ridho Allah karena daging dan darahnya. Jadi daging dan darah korban bukanlah yang bukanlah itu yang menyebabkan Allah ridho. Yang menyebabkan Allah ridha apa? Walakin yanaluhu at-taqwa. Walakin yanaluhu at-taqwa. Takwa itu apa yang Allah perintahkan lakukan. Apa hukum kurban? 2. Pertama, kelompok Imam Hanafi mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Lisi'atin, limusi'ah, wajib bagi orang yang punya kemampuan. Sama seperti haji, wajibnya bagi yang mampu. Mana dalilnya? Pertama, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasalli, perintah. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau al-kautsar, telaga al-kautsar. Telaga yang khusus diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Semua umat Nabi Muhammad nanti yang setia dengan Allah, rasa taat Allah taat Rasulnya akan minum di telaga Al-Kautsar itu. Mau dapat itu? Boleh. Fasalli li rabbikal har. Maka salatlah dan berkorbanlah. Salat di situ apa maksudnya? Salat Idul Adha. Maka didirikanlah salat Idul Adha wal har. Setelah itu berkorbanlah. Ya, jadi 2 macam. Fasalli li rabbikal har. Maka bagi orang yang mengatakan kurban itu wajib, dia mengatakan Idul Adha juga hukumnya wajib, satu paket. Fasalli wanhar, salatlah, berkorbanlah. Tapi jumhurul ulama, terutama di kalangan Imam Asy-Syafi'i dan jumhurul ulama,
mayoritas ulama mengatakan korban itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah di bawah wajib. Sunnah yang dikuatkan di bawah wajib dia. Sama dengan salat berjamaah. Bahwa Nabi SAW pernah ingin membakar rumah orang yang bertetangga dengan masjid, tapi dia tidak sholat berjamaah di masjid. Apakah Nabi sudah pernah membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah? Belum. Tapi hampir. Kalau begitu juga sholat berjamaah itu hampir wajib. Hampir wajib itu namanya sunat muakkadah, sunat yang dikuatkan. Tapi jangan, ini kan sholat berjamaah ini sunat yang dikuatkan, sehingga kita tidak sholat rugi, karena pahalanya berapa derajat? 27 derajat, 27 derajat. Berkorban juga seperti itu, ya, pahalanya besar sekali. Kenapa? Meskipun hadisnya hadis dhaif, setiap buku daripada korban itu dihitung sebagai pahala. Bayangkan di setiap buku korban itu pahala. Nah, berapa ekor di sini korbannya? Hah? 23? Alhamdulillah. Ya, yang korban perasaan itu banyak. Yang korban banyak, tapi lebih banyak lagi yang korban perasaan. Alhamdulillah 23 ya, alhamdulillah, mantap lah. Hari itu kita semangati masyarakat, apalah beratnya kita berkorban itu. Kalau sudah terbiasa kita setiap tahun berkorban, nanti sudah suatu kenikmatan. Yang paling nikmat apa? Yang paling nikmat kita beli kambingnya, kita ternak dulu, kambing kurus kita beli, kita ternak, kita gemukkan. Nanti kita yang dibeli, saya rasa itu kenikmatan yang tiada tara. Ya, kenapa? Sebaik-baik hewan itu adalah hewan yang kita ternak. Kenapa? Kalau kita yang ternaknya dia sudah jinak sama kita. Kalau hewan itu jinak sama kita, tidak payah lagi megang-megangnya. Coba kambing baru kenal dengan kita, ditanduk bahaya itu. Tapi kalau hewan yang sudah jinak dengan kita, mau coba tengok kambing-kambing di Arab itu, ya, tutupkan telinga ke matanya, nah, kayak gini aja lagi. Kenapa? Karena dia sudah kenal dengan tuannya. Itu paling nikmat, paling bagus. Kalau bisa kita, kalau ada tanah sedikit misalnya, rumput-rumputan, kita beli kambing yang nggak kurus lah, murah harganya, ya. Kemudian kita ternakkan sehingga dia sampai berumur 1 tahun atau tidak. Nah, ini kadang-kadang orang korban kambing itu, saya pernah bilang, kamu hati-hati korban kambing itu, kena kamu ham nanti. Ya, beli hewan di bawah umur itu. Ya, kecil betul. Ya, besar dikit dari kucing itu kan. Jadi ada kenikmatan sendiri ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa. Jadi kita dalam kurban itu meraih nilai takwanya. Ya, meraih nilai takwanya. Apa nilai takwa? Nilai takwa adalah mencari kasih sayang Allah. Kenapa? Karena takwa ini membuahkan rahmat Allah, membuahkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti apa? Ketika kita mati dipanggil dengan almarhum. Ini orang tak taat kepada Allah dipanggil juga almarhum. Tidak berhak itu sebenarnya itu. Nah, namanya Sisiangko. Nah, almarhum juga dipanggil itu. Ya. Jadi tidak berhak dipanggil kata-kata almarhum kepada non-muslim. Ini di media-media kita tengok ada non-muslim yang memakai almarhum waktu hidupnya. Ya, kalau untuk kita Muslim tak boleh. Kenapa? Almarhum itu nampak taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dia bertakwa, dia beribadah kepada Allah. Itulah orang-orang yang almarhum.
Kenapa demikian almarhum? Di sini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah sebenar-benar takwa. Inilah konsep sebenar-benar takwa itu. Sebenar-benar takwa, sebenar-benar jauh dari neraka, sebenar-benar jauh dari setan. Sebenar-benar dekat kepada Allah, sebenar-benar dekat kepada surga. Ya. Sebenar-benar melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya, sebenar-benar melaksanakan perintah Rasul, meninggalkan segala larangan. Itu baru dapat rahmah Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kami mengucapkan la ilaha illallah. Muslimun itu arti baru. Kapan orang menjadi muslim? Apabila dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Jangan mati sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mati mengucapkan la ilaha illallah itu? Orang yang dapat rahmat dari Allah. Siapa orang dapat rahmat? Jauh dari neraka, jauh dari setan, dekat kepada surga, dekat kepada Allah, taati Allah, taati Rasul, orang bertakwa. Wa'addat lil muttaqin, surga itu untuk orang yang bertakwa. Paham Pak Bu? Nah, coba kita tengok. Di sini katakan, makanya dalam ibadah kurban ini masih saya bulan kemarin diundang oleh Pertamina Dumai mengumpulkan masjid-masjid, semua masjid yang ada di Dumai, RPH rumah potong hewan yang ada di Dumai, kumpulkan 600 orang lebih. Untuk apa? Diberikan pelatihan penyembelihan hewan dan penyembelihan hewan kurban. Sebab hewan kurban berbeda dengan hewan yang lain seperti unggas dan sebagainya. Umumlah untuk rumah potong, kemudian untuk persiapan. Nah, kemarin di Islamic Center di Kampar, ya, untuk masyarakat, Juleha dari provinsi. Kalau di Dumai itu Juleha dari pusat. Apa Juleha itu? Juru sembelih halal. Jadi ada Juleha yang laki-laki rupanya. Biasa Juleha itu siapa Bu? Biasa Juleha itu perempuan, tapi sekarang Juleha itu laki-laki. Juleha, juru sembelihan halal. Juleha disingkat dengan Juleha. Besok tanggal 13 bisa berangkat pula ke Rohul. Nah, oleh pemerintah Rohul juga mengumpulkan masjid-masjid yang ada untuk diberikan pelatihan penyembelihan hewan, bukan hanya korban, tapi untuk RPH rumah potong hewan. Sebab sekarang apa? Di Dumai kota besar begitu belum banyak rumah potong hewan yang tersertifikasi. Artinya masih liar begitu, belum ada pasti kehalalannya. Dia harus disertifikasi. Ya, cara menyembelihnya, cara pengolahannya, tempatnya, ditengok semua tempat. Kadang-kadang penyembelihannya benar, tapi tempatnya kotor, campur dengan najis dan sebagainya. Anjing berkeliaran di situ. Banyak yang harus diperhatikan tentang masalah potong hewan. Begitu juga tentang potong hewan korban ini, kita harapkan apa? Kita sudah punya program juga, maunya masjid itu nanti, ya, kalau tidak buat semen itu, dibuat meja panjang, ya, dialas pakai plastik. Jadi setelah hewan korban itu dipotong, setelah mati digantung, tidak ada bersentuhan dengan tanah. Ini prakteknya banyak gitu Pak. Kadang dialas dengan daun pisang, ya. Kemudian kurang ahli pula orang terbelah perut Pak, belepotan daging itu dengan tainya. Ya, ini namanya mutanajis. Oleh ibu-ibu sampai di rumah, apa katanya dapat dia di internet, daging itu sebelum dimasukkan ke kulkas tidak boleh dibasuh. Kalau dibasuh nanti tak enak daging apa. Sementara daging itu dan belepotan dengan tainya langsung disimpan di kulkas. Menyimpanlah bakteri. Penting. Makanya
acara Juleha juru sembelihan halal yang ditajak oleh pemerintah termasuk MUI, karena saya ketua Majelis Ulama Provinsi Riau, ketua fatwa Majelis Ulama Provinsi Riau, ya, itu menghimbau sekali kepada masyarakat seperti itu untuk menjaga sistem kebersihan dalam pemeliharaannya. Setelah disembelih, nah, usahakan dia digantung. Nah, digantung, setelah digantung apa? Dibasuh dulu kulit-kulitnya itu yang kena tanah-tanah tadi itu, basuh dulu supaya kita waktu mengulitnya itu bersih dia dulu alas bawahnya. Setelah itu kalau ada meja-meja panjang nggak perlu lebar selebar-lebar ini, nah, jadi kita sambil duduk bisa, sambil diri bisa, tempatnya sudah bersih. Nah, ini bisa dilakukan di masjid apa? Ya, keuntungan sisa-sisa daripada kurban itu kami bisa beli kursi, bisa beli tenda, bisa beli alat, bisa beli timbangan, banyak itu. Ya, 2.700.000, taruhlah ada 200.000 per kepala, per orang, ya, 2 kali 7, berarti satu ekor sapi dapat 1.400.000 ya, 14.400.000 kali lah 3, apalagi kali 23 sapi. Ya, biaya untuk membayar berapa pula lah biayanya untuk membayar potong-potong. Biasa masyarakat kita ikhlas saja, tidak sama. Jadi saya mengusulkan juga, ya, nanti kita beli kalau perlu buat meja-meja besi itu, nanti dia alas pakai apa, siap itu disimpan di gudang, besok dikeluarkan lagi, sehingga apa, tempat misalnya 23 sapi misalkan 23 meja. Di paling enak bekerjanya dan paling bersih. Ibu-ibu nanti mau dia tidak basuh tidak perlu lagi karena dagingnya sudah bersih. Besok keluarkan di kulkas, tinggal dicuci aja. Nah, kalau tidak nanti itu dalam segi higienis, dalam segi kesehatannya. Maka kami dulu waktu di Dumai itu dari MUI saya, ya, itu dalam segi kehalalannya, dalam segi toiban, cara bagaimana penyembelihan apa semuanya itu Juleha. Kemudian bagaimana kesehatan daging dan hewannya itu adalah tim dokter hewan DRH dari Dinas Pertanian. Jadi 3 itu, dari majelis ulamanya, dari Julehanya, tukang potongnya, seperti apa memotongnya, alat memotongnya, berapa ukurannya, pisaunya. Nah, itu kadang-kadang kita sembarang bawa saja. Ya, lo jelas yang sebeli itu sapi besar, pisau sedikit banyak. Tentu diikul ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan itu sudah ditentukan. Sekarang tak payah, download saja di internet, akan banyak kita temukan, ya, video-video tentang pembinaan syariah secara syariah. Nah, salah satunya itu yang saya kirim tadi ke Pak Dato, bisa untuk dibaca-baca kepada masyarakat. Jadi kalau kita ragu, baca buku itu, selesai, tidak akan ragu lagi. Kalau ada berbagai macam pendapat, pilihlah pendapat mana yang kita ambil, ada pendapatnya. Ya, tentang pengelolaan kulit, ya, tentang upah jagal dan sebagainya, ada dalam buku itu semua. Yang jelas, kata kuncinya, jangan ada anggota-anggota yang dikorbankan dari binatang itu yang dijadikan sebagai upah. Fala udhiyatalah, maka dia sama dengan tidak berkorban sama sekali. Itu dasar kuncinya. Jangan sampai namanya terserah. Ini kan hadiah, Ustaz. Iya, hadiah. Kalau dia tidak dikasih tambahan kupon, mau tidak dia bekerja? Kalau hadiah itu apa? Orang tanpa beri. Kalau tidak dikasih dengan hadiah kupon, nanti berubah muka. Itu besok tidak ada orang yang mau melaksanakan membereskan persoalan sapi-sapi ini yang dikorban. Oleh sebab itu apa? Peserta korban itu wajib dia bertanggung jawab tentang pelaksanaan hal korban. Maka pengurus punya inisiatif apa?
berapa cukupnya untuk dana operasional masukkan ke dalam itu sekali. Sehingga apa? Setelah diberikan kepada sapi, kambing dan sebagainya, sisa duit ini cukup untuk dana operasional. Nah, jadi untuk membayar nanti tukang jagalnya, kalau dia minta bayar juga misalnya kan kita kasih, tapi bukan dari kupon yang kita sediakan untuk tambahan nih. Misalnya masyarakat dapat kupon 1, karena dia tukang jagal, tukang sembelih, tambah lagi 1 kupon. Itu yang tak boleh itu. Itu mengambil upah daripada kurban itu sendiri, tidak boleh. Kenapa? Upahnya diambil dari yang berkorban. Dari mana? Ya, dari sisa uang yang dikumpulkan tadi. Di sini berapa per orang korbannya? 2.550. Oh. Kami ambil 2.750.000. Tapi musyawarah dulu. Kita carikan, kenapa? Ini sapinya begini sebagainya. Kemudian lebihnya kita mau beli ini sesuai. Pokoknya tidak ada kebijakan tanpa dimusyawarahkan. Nah, jadi setelah musyawarah, berarti lebih murahnya alhamdulillah. Kenapa? Karena sapinya juga banyak kan? Ya, sapi punya. Kalau kami cuma 3-4 ekor. Kalau pas-pasan, oh susah lah. Tapi kalau 23 ekor, itu insya Allah. Jadi semakin banyak sapi sebenarnya semakin murah. Semakin banyak sapinya semakin murah. Kita membeli pun sama orang tongkong lebih murah kalau buat kami porsi banyak. Tapi kalau banyak 3-4 ekor kita ngambil, ya harganya harga yang mahal, tak bisa nego kan. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang paling penting. Nah, ini dalam rangka apa? Semua amal ibadah termasuk kurban adalah untuk memperoleh nilai takwa di sisi Allah. Mana nilai takwanya? Yang pertama al-khawfu. Ya, yang pertama adalah orang bertakwa itu merasa dirinya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kisah apa kemarin? Ibrahim dengan Ismail, ya, wahai anakku, aku bermimpi bahwasanya aku menyembelih engkau. Kaifa tara? Bagaimana pendapatmu? Apa nak takut perintah Allah menyembelih anak? Ya abadi if'al ma tu'mar. Insyaallah satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, Ismail memberikan ketidaktakutan, kenyamanan kepada bapak. Kalau Allah yang perintah ya, laksanakan ma tu'mar, apa yang diperintahkan Allah kepadamu ya, engkau akan mendapatkan aku orang-orang yang sabar. Sehingga Ibrahim jadi kuat. Tidak takut dia lagi, maka langsung dipotong. Ya, jadi takut di situ artinya la taqarrubi ila Allah qurbanan, arti qarib. Qurbanan li taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ada sembelihan ini taqarrub ila syaitan. Ada sembelihan itu untuk mendekatkan diri kepada setan, kepada jin dan sebagainya. Contoh apa? Orang yang menyembelih kambing untuk sayap namanya. Di kampung saya namanya untuk sayap. Apa namanya? Sesembahan ya. Jadi bolioto baru. Nah, kalau kampung kol diesel tuh. Beri kol diesel baru. Jadi disembelihkan kambing itu. Wah, jadi waktu kambing sudah disembelih itu tidak mati kambingnya, ditaruh sekeliling mobil itu depotan dengan darah. Katanya membuang sial. Ya, sial itu bukan terletak pada darah kambing itu. Sial itu kata Allah yang tidak taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itulah dia orang sial. Ya, jadi bukan karena sesembelihan. Inilah Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kurban kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan korban itu menjadikan kita dekat kepada Allah. Cuman jangan korban saja, kewajiban-kewajiban kepada Allah sempurnakan. Jadi sempurnakan yang wajib, sempurnakan yang sunnah. Allah pasti sayang kepada kita. Ketika kita mati nanti, Allah menyebut kita al-marhum, yang dapat rahmat dari Allah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa aqulu kalam minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.